Ya, itu sudah saya koordinasikan dengan tim supaya dijaga kesehatannya. Karena memang itu dikeroyok, disiksa dari jam 1 malam sampai jam 3. Jam 3 pingsan, bangun dikeroyok lagi. Itu, dikeroyok lagi. Dan itu terjadi sehari setelah sampai di Jakarta. Gitu. Dan disatukan di dalam, dia di sel sendirikan. Dan waktu saya tanya saya sudah 2 kali datang ke Bareskrim, tapi tidak mau dipertemukan, sampai yang kedua itu saya marah besar. Kalian sudah menyiksa KC ya? Enggak, kami enggak nyentuh. Iya, memang kamu enggak menyentuhnya, tetapi yang lain yang menyiksa Muhammad KC. Oh, tidak ada yang menyentuhnya dan kuncinya ada di tangan saya, kata ini. Enggak mungkin diduplikasi katanya. Oke. Permohonan untuk divisum, untuk dibawa ke rumah sakit atas perintah dari hamba Tuhan besar, untuk saya sudah saya bikin suratnya, itu saya hentikan karena saya yakin dengan omongan polisi. Akan menginformasikan ya, pada tanggal 26 Agustus 2021 Bareskrim Polri telah menerima satu laporan polisi, yaitu LP nomor 0510/8 Romawi /2021 Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan ya, dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti, laporan polisi ini telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Tadi sudah saya hubungin wartawan Prancis dan teman-teman kita di Prancis, kontak kita di Prancis juga sudah menghubungi Pak namanya Jacques Khaliot, namanya susah amat tuh pakai bahasa Prancis ya. Jacques Hayo namanya ya, Jacques Galiot itu loh, Jacques Galiot. Kalau kita orang ini mah Jacques Galiot gitu aja ya. Nah, itu sudah dihubungin teman-teman. Nah, kita berharap nanti bisa saya akan kontak telepon bertiga dengan Jacques Galiot di Amnesty International ya, supaya ini, karena Amnesty International Indonesia ini geblek ini, supaya bisa dipecat tuh ketuanya tuh. Masa bisa ada tahanan di penjara dikebukin mau dibunuh begitu, ya kan? Oke, jadi ceritanya begini, saudara-saudara. Ya, si MKC ini dari sumber A1 ya, dari sumber saya di Mabes ini. Aduh, dari sumber saya di Mabes, sumber A1 ya. Jadi ceritanya begini, KC itu sebetulnya sudah ada di sel sendirian. Karena kan saya bilang di Mabes itu nggak bisa dikerjain.
nggak bisa, karena itu mereka tahu aturannya, mereka profesional orang di Mabes itu. Nah, cuman masalahnya, ini ceritanya begini, KC kan isolasi sendiri, selnya sendirian dia memang, sudah sendirian ternyata memang, sudah sendirian. Tiba-tiba ada yang punya kunci masuk selnya KC. Nah, terus orang ini masuk, dibuka kuncinya, selnya KC ini. Pasti kerjasama dengan oknum polisi yang kurang ajar ini, yang bekas, ini tadi, nanti ya. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya, KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? KC kan nggak ngerti, dia kan bukan orang-orang yang gaul macam kita ya kan, nggak tahu, aku kubrak. Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, dia jenderal polisi terkenal. Nah, diajak beberapa temannya, hajar di KC, terus belum dihajar rame, belum suruh tanda tangan KC, disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan, karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh, itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Terus dihajar habis-habisan si KC itu di dalam itu. Habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Nah, dihajar, wah sudah babak belur dia, ya kan, wah ngeri itu. Habis babak belur begitu, pingsan, ya pingsan, siapa yang tahan. Wah, rupanya disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Wah, ini ternyata yang bukain ini kan anak buahnya si bekas jenderal ini, saudara. Si jenderal ini yang membackingin ternyata ya. Jadi makanya keluarganya takut karena bisa dibunuh. Saya bilang salah. Dulu si Yudi Mulyana ya, si Yudi Mulyana itu kan mau dibunuh sama Moko Ginta itu kan. Nah, terus kita viralkan di sini. Makanya bisa lolos Yudi Mulyana. Dunia internasional. Nah, sekarang kita bongkar. Ada apa nih, Pak Kapolri? Mengapa bisa ada jenderal polisi masuk ke selnya KC? Mengapa? Apa kalah pangkat si Kapolri kita ini? Jangan-jangan juniornya lagi si Kapolri ini kan? Pak Kapolri kita khawatirnya kan kalau di angkatan kan begitu. Mereka kan ada masalah junior-senior. Itu repotnya begitu. Jangan-jangan Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Makanya bisa masuk ke dalam penjara. Serem, saudara. Bisa masuk ke dalam itu. Wah, bisa masuk ke dalam gitu. Terus itu ternyata hari kedua. Jadi waktu Warta Kota memberitakan, itu benar ya. Kan itu gosip keluar kan. Rupanya ada yang bocor ke wartawan. Ingat kemarin Warta Kota itu ya memberitakan bahwa KC itu dianiaya. Terus Pak lawyernya yang sebelum yang sekarang, enggak ada informasi, karena nggak boleh masuk lawyernya juga nggak salah, karena nggak boleh masuk, nggak boleh ketemu. Tetapi rupanya wartawan sudah dengar kalau KC itu digebukin di dalam, udah dipukulin. Nah, wartawannya nggak tahu, nggak ada, karena sudah ditelepon ke Mabesnya, aku yakin nggak ada penganiayaan. Dia bilang begitu. Nah, kemarin lawyer kita ya kan, Pak Herbert Aritonang dengan beberapa teman yang lain masuk ke dalam itu kan, nanti dengan lawyer-lawyer kita, dengan beberapa hamba Tuhan masuk, ya. Nah, kemudian salah seorang lawyer, ya, kemarin sampai bentrok sama Herbert Aritonang itu ya, seorang lawyer itu menghubungi saya, ya kan, telepon pagi-pagi subuh-subuh, ya kan, terus jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga, oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa di Mabes dia dibunuh. Nggak bisa, yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC. Karena KC itu satu sel sendirian. Nah, jadi si jenderal ini tidak boleh saya sebut namanya, ya, tidak boleh saya sebut namanya. Jadi biar polisi yang ngurus, yang tahu sendiri dong. Ya lu tahu diri dong, itu kan kerjaan lu, daripada lu cari-cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa.
dibilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu yang harus ditangkepin. Ani Christian, Felix Xiao, Stephen Indra, itu ya, Sophie Channel Sophie apa itu ya, yang bekas ininya Moko Ginta, Mualaf Center, itu yang harus ditangkepin. Tapi kan nggak berani, nggak ada yang berani ngelapor orang Kristennya. Itulah seremnya. Oke, nanti cerita seremnya kita babak kedua ya, kita stop dulu. Aduh, ada yang mau laporan? Shalom, shalom. Shalom, Pastor Johan. Iya, aduh panas nih saya dengernya. Iya, ngeri Enggak, terutama loh yang itu. saya panas gini loh, Pastor. Itu kawan kita, saudara-saudara seiman yang bintang itu banyak loh, yang Ya. anak-anak Tuhan. Buat apa diangkat Tuhan kalau nggak bisa nolong saudara seimannya? Lah ini kan parah ini, di Mabes bisa jadi begini. Ya, Ini kalau sampai ke dunia internasional, institusi kita itu malu loh. Kenapa? Karena banyak pensiunan dari institusi yang satu itu sekarang menempati BUMN dan menempati lembaga-lembaga penting negeri ini. Tetapi kalau mentalnya korup begitu, yang jelas-jelas ternyata lebih meninggikan khilafah, lebih meninggikan ideologinya daripada Pancasila. Terus, ini mau kemana negeri ini? Tadi yang pastor sempat mention tentang bahwa ya ada yang mengatakan negeri ini akan bubar. Ya bisa jadi kalau modelnya begini semua. Nah kalau sekarang kita bicara fair, saya setuju dengan kawan-kawan ya Pak Robert yang lain ya yang di Amerika. Gimana kalau kita Indonesia Timur merdekakan diri saja? Jadi negara Kristen. Fair kan? Kita punya angkatan perang sendiri. Gereja ditutup, nggak ada yang bela. Kita tapi tetap suruh bayar pajak loh. Bahkan lebih parah lagi, sekarang berani nggak tuh bubarin Jumatan? Tanpa prokes. Waktu lockdown ketat. Tapi gereja, pengobatan segala dibubarkan. Ya, maaf saya meluap-luap, tapi ini kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini seakan-akan tutup mata. Itu kemana itu yang bintang-bintang? Yang anak-anak Tuhan, yang Kristen, yang Katolik. Ini negeri kalian loh. Ini anak cucu kalian. Kalau negeri ini Indonesia tidak diselamatkan, anak cucu kalian juga yang akan menikmati kalau suatu hari katakan Indonesia seperti Indonistan, seperti yang terjadi di tempat Taliban. Pembantaian daripada khilafah itu tidak melihat gereja kita apa, entah kita Katolik, Reform, Presbyterian, Pentakosta, nggak lihat loh. Tapi kan itu tidak ujuk-ujuk datang, tetapi butuh puluhan tahun untuk begitu. Kalau kita nggak cut dari sekarang, nanti menyesal semua. Demikian dulu Pastor, Tuhan berkati. Ya, ini memang itu pertanyaan saya. Jenderal-jenderal yang kemarin kemana itu teman-teman kita yang polisi? Ya, apa mereka juga wait and see? Tetapi saya dengar ada seorang hamba Tuhan ya, ada seorang pendeta yang ini ya, ada ini infonya dari Saifuddin ya, ada pendeta yang mencoba untuk melindungi, tapi sampai sekarang belum bisa ini karena ada banyak sekali ribut ya, keluarganya kan diteror. Ya, tadi KC juga ditandatangan segala macam, takut dibunuh. Saya bilang salah. Kalau mau begini, yang gede, kalau diem-diem pasti mati KC di dalam. Iya, udah pasti. Mati, makanya kita teriak sekalian, kita sudah tahu siapa yang bunuh dia. Jadi teman-teman nanti tahu siapa yang bunuh KC. Nah gitu aja. Masalahnya kita nggak boleh sebut nama, karena kan ada asas praduga tak bersalah. Cuma informasinya A1. Jadi biar polisi yang nyari, biar polisi yang bongkar siapa. Pokoknya kan clue-nya udah kita kasih tahu, dia jenderal polisi. Ya biar polisi yang cari tahu siapa dong. Aduh, kadang-kadang memang bikin emosi ya, kita nggak boleh kasih tahu nama, ya kan? Kita nggak boleh kasih tahu nama. Tapi ini orang sudah. Jadi ceritanya nanti deh, nanti kurang seru ya. Jadi apapun keadaan Muhammad KC sekarang, saya sudah bilang kepada penjaga rutan dan penyidik, jangan sampai Muhammad KC disentuh. Menyentuh Muhammad KC berarti menyentuh orang Kristen seluruh dunia. Ya. Bukan seluruh Indonesia. Kami harus mengatakan itu. Karena kami tidak membela Muhammad KC, tidak membela
Tuhan kami, tidak membela agama kami. Kami membela kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran. Kalau Muhammad KC hanya mengatakan itu dan ada dasarnya, tetapi sumber fitnah itu adalah muncul dari mulut Abdus Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib, kata-kata di salib ada jin kafir tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jadi Abdus Somad menggunakan asumsi sendiri, mulut kotor, mulut jahat. Dan itulah yang menjadi pemicu fitnah yang muncul ini. Dan banyak orang yang menanggapi omongan Abdus Somad. Termasuk Muhammad KC. Muhammad KC justru jin itu ada di dalam Al-Quran. Jin itu ada mengerubuni Nabi Muhammad. Dengan membaca surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 19. Itu jelas-jelas sekali ayatnya ada dan Muhammad KC membaca berdasarkan tertulis dalam Al-Quran. Jadi, sebenarnya Muhammad KC itu tidak salah. Oleh karena itu, tuntutan saya, bebaskan Muhammad KC atau tangkap Abdus Somad. Ya. Harus ditangkap. Lah saya ini salah apa? Divonis oleh hakim 4 tahun. Di dalam video itu boleh dilacak di manakah kesalahan saya, apa kesalahan saya dalam video yang dipakai oleh polisi untuk memenjarakan saya. Tidak ada salahnya daripada sebuah kitab suci boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Dan ayatnya bukan 1 dan 2, karena saya dulu itu guru tafsir Quran, guru sejarah Islam. Saya tahu persis kok. Dan apa yang saya omongkan ini, semuanya tidak menyalahi aturan. Semua yang omongan saya bisa dibaca, baik tertulis di dalam Alkitab maupun tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Semua itu terbuka. Tapi kenapa mereka marah? Kenapa? Ya karena mereka kesurupan beragama. Mereka itu kesurupan beragama. Nah, sampai tahap ini tadi pengacara kami yang sudah melakukan sebuah kegiatan yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Ya, karena hasilnya di luar dugaan saya. Kerja dari tim pengacara baru ini. Gitu. Jadi dia bukan pengecut. Saya belum memperlihatkan siapa pengacara ini. Nanti sebentar lagi. Tunggu hari Senin baru atau hari Selasa paling lambat saya akan konferensi pers. Dan kita akan menyiapkan wartawan-wartawan untuk menaikkan, memviralkan ini. Bebaskan Muhammad KC atau tangkap Abdus Somad. Karena sumber malapetaka mulut ini adalah dari yang bernama Abdus Somad yang berbicara tanpa dasar. Tanpa dasar hanya asumsi otak dia yang tidak becus. Nah, ini yang harus disampaikan oleh kita semua. Termasuk dari Eropa Pak Paul Zhang, yang di Amerika Pak Tony Bastaman untuk berbicara. Saya sebenarnya belum mau berbicara di kesempatan ini. Tetapi ada beberapa poin yang sedang saya rahasiakan karena orang-orang yang terlibat pemukulan MKC harus segera ditindaklanjuti sebagai kejahatan kriminal
karena dia memukul tahanan kita, yaitu teman sedarah saya. Jadi Muhammad KC itu, MKC itu sedara dengan Saifuddin Ibrahim. Karena dia sudah minum darah Yesus, Haleluya. jamuan kudus. Jadi itu pentingnya untuk dipahami oleh siapapun. Makanya saya tidak takut. Saya pertaruhkan seluruh hidup saya untuk membela Muhammad KC, membela siapapun yang dianiaya karena Kristus. Sepakat. Ya, jadi saya sudah sedarah dengan siapapun yang sudah mengalami dan menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itu saya satu darah dengan Muhammad KC. KC sakit, saya sakit. Jadi dia menderita, saya pun menderita. Dia di penjara. Kalau perlu ganti. Muhammad KC di luar, saya di dalam penjara. Itu bukan masalah. Ini bukan sekedar omong, bukan kejahatan mulut saya, tetapi rasa pembelaan itu penting bagi setiap orang Kristen dimanapun dia berada. Di ujung bumi manapun dia berada, dia harus membela kebenaran. Dan jangan sampai ada orang yang dianiaya karena Kristus, lalu kita tidak menolong dan membantunya. Itu yang saya omongkan kesempatan ini, sehingga saudara-saudara boleh lega dan berdoa, tetap berdoa untuk saya. Abi, mau tanya Abi, itu Ya. kenapa nggak mau divisum? Kemarin kenapa akhirnya tuh KC divisum apa enggak? Nah gitu aja, kalau jangan kenapa itu banyak lah. Sekarang jadi divisum apa enggak? Sekarang kita sudah ajukan surat supaya dia divisum. Apa nggak terlambat Abi kalau baru ajukan surat, nanti seminggu kemudian baru di ACC loh Abi? Oh, nggak bisa. Pokoknya polisi harus kerja profesional. Katanya melindungi, mengayomi. Jangan mengayomi orang yang kita takuti jabatan dan pengaruhnya, tetapi tidak mengayomi orang minoritas, maka polisi itu salah. Dan dia harus divisum. Saya tahu mungkin besok saya tinggal, tadi saya sudah konferensi dengan pengacara, serta kemajuan dan apa yang dilakukan, termasuk sudah visum ini. Tinggal ditunggu hasilnya. Ya. Tinggal tunggu hasil visumnya, surat pengajuannya sudah. Tapi saya kemarin sudah melihat bekas lebamnya itu ya masih sedikit, tinggal sedikit. Nah itu kan trik-triknya mereka, jahat itu mereka. Iya, ya. Tapi bagaimanapun ya tetap ketahuan oleh mesin untuk apakah memar, karena juga kemungkinan itu tulang rusuk kanannya itu patah. Tulang rusuk kanannya itu patah, kemungkinan, karena dia masih ke hari apa saya ke sana itu? 15 hari Rabu. Kamis. Oh, hari Kamis saya datang ke sana. Kamis sore saya buka itu bekasnya, masih kelihatan bekasnya. Pokoknya jangan khawatir, ikut berdoa saja. Saya berharap bahwa pelaksanaan ini kalau memang kalau memang dia harus di pengadilan, dia harus dibawa ke Bali. Tetapi perjuangannya bukan mikirkan dia di sidang di Bali atau tidak. Sebelum apapun yang terjadi, saya bersumpah dalam nama Yesus Kristus bahwa dia harus dibebaskan, atau Abdus Somad. Abdus Somad harus ditangkap. Bareskrim harus pilih. Nah, saya sudah ngomong lantang di kantor Bareskrim. Sepertinya saya orang gila ngomongnya.
Nah, itu yang kadang-kadang saya takutkan diri saya sendiri dengan omongan saya yang terlalu lancang atau berani seperti itu. Saya masa bodoh. Saya sudah terlanjur disakiti oleh undang-undang Ya. atau semacam, ya bukan undang-undang, pasal penistaan agama itu telah membuat saya menderita. Hidup saya dirampas 1 tahun 4 bulan. Kalau mau menggunakan undang-undang pasal ini, maka seluruh ayat Al-Quran yang membolehkan membunuh manusia ini harus dihapuskan. Barulah pasal penistaan agama ini boleh diberlakukan dengan adil. Jangan yang minoritas ditangkap, mayoritas berkeliaran. Nah, ini yang menjadi fokus, bukan menyiapkan persidangan Muhammad KC di Bali, enak aja. Yang menjadi sumber malapetaka itu adalah mulut Abdus Somad. Nah, kita ini imbas. Ya. Kita ini asap dari omongan Somad. Apinya itu Somad. Ya.